terus update mindset kita. Untuk apa? Untuk kita memahami cara dunia bekerja. Nah, saya alhamdulillah ya bisa achieve gitu ya, atau mendapatkan sesuatu yang sudah saya tulis dan saya impikan. Karena dalam kehidupan ini ketika dia dua hal yang akan mengubah hidup kita. Yang pertama itu buku apa yang kita baca. Yang kedua, dengan siapa kita bergaul. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita berani untuk memulai. Oke guys, come back my channel. Kembali lagi di Building Mindset ya. Jadi di sini gua kemarin kan pernah ngomong ya, gue bakal ngebimbing beberapa orang untuk merubah cara pandang dalam melihat kehidupan, teman-teman ya. Nah, mungkin kalau untuk banyak orang kan butuh banyak proses. Jadi step by stepnya dulu. Kenalin, gue Sahrul. Gue adalah salah satu salesman terbaik ya, teman-teman. Gue berada dalam sales itu kurang lebih 4-3 tahun, dan gue berhasil dapetin ratusan juta dalam kurun waktu ya selama gue proses gitu. Nah, jadi di sini gue juga ingin mengajak beberapa orang untuk terjun langsung ke bisnis yang gue lagi lakuin ini, teman-teman ya. Nanti gue bakal ajarin step by step dari nol sampai dia berhasil gitu ya tentunya. Nah, oke, jadi di sini gue juga ada kedatangan tamu ya. Oke bro, kenalin dulu nama siapa bro? Jadi nama saya Fadil ya teman-teman, asal saya dari Garut. Jadi saya kenal Pak Syahrul itu dari saudara saya, dan saya datang ke sini itu untuk belajar tujuannya ya bersama Pak Syahrul. Jadi latar belakang Fadil nih kayak gimana nih sebelumnya bro? Nah, jadi latar belakang saya, mungkin saya lulusan dari SMA ya teman-teman. Dulu sempat kerja di toko parfum gitu ya. Dan menurut saya pekerjaan itu kayak membosankan karena hanya diam menunggu customer datang gitu. Nah, jadi saya di sini ingin belajar bisnis gitu ya, karena jeda tuh. Nah, jadi di sini mungkin saya datang kepada Pak Syahrul ini ingin belajar ya bagaimana cara menjadi pembisnis yang sukses gitu. Oke bro, jadi tentunya gue kalau disebut sukses mungkin masih jauh ya, tapi gue masih dalam proses ya pengembangan gitu, teman-teman. Karena tentunya ketika kita pengen berhasil atau kita pengen sukses, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita berani untuk memulai. Nah, untuk Fadil ini tentunya dia bagus sekali. Dia berani untuk memulai ke dunia bisnis atau sales marketing. Karena tentunya memang banyak sekali pekerjaan tentunya ya. Tapi kita harus tahu pekerjaan mana yang bisa menunjang kehidupan kita ke depan. Karena dalam kehidupan ini itu hanya dua hal yang akan merubah hidup kita. Yang pertama itu buku apa yang kita baca. Yang kedua, dengan siapa kita bergaul. Karena tentunya dengan buku bacaan yang kita pelajari setiap hari itu akan menentukan arah hidup kita kemana gitu. Kalau misalkan pada itu membaca buku-buku misalkan tentang kriminalitas, tentang hal-hal negatif, mungkin akan menuju ke ilmu-ilmu yang seperti itu. Tetapi ketika Fadil sekarang mulai belajar tentang buku-buku tentunya yang ditulis oleh beberapa orang sukses, mungkin akan mengikuti bagaimana cara berpikir orang sukses tersebut. Nah, karena pergaulan itu ya yang kedua, kenapa menurut saya 90% mempengaruhi untuk keberhasilan? Karena tentunya kalau kita bergaul dengan orang-orang ibaratnya kategorinya miskin gitu ya kita sebut, maka kita akan menjadi orang yang keempat yang miskin. Tapi kalau kita bergaul dengan orang kaya ya, 3 orang kaya, maka yang keempatnya adalah kita yang akan menjadi orang kaya. Karena tentunya circle kita atau pembahasan yang kita bicarakan setiap hari ya untuk menuju keberhasilan itu sangat mempengaruhi cara pandang kita dalam melihat kehidupan seperti itu. Nah, untuk bisnis yang sedang saya lakukan atau agensi yang saya lakukan itu saya bergerak di bidang alat masak ya, atau jualan alat masak. Karena untuk kita bisa mendapatkan omset atau uang yang banyak, teman-teman ya, saya belajar dari beberapa orang kaya. Mereka berawal dari sales ya, ada yang beberapa sales apa gitu ya, cuman saya berawal dari sales marketing ya, sales alat masak di sini gitu ya.
mungkin awal mula saya bisa terjun ke sini itu saya juga ikut dulu, saya belajar dulu bagaimana pelatihannya, dan saya lakukan step by stepnya kurang lebih 3-4 tahun, dan mungkin saya alhamdulillah ya bisa achieve gitu ya, atau mendapatkan sesuatu yang sudah saya tulis dan saya impikan gitu. Jadi ketika Fadil sekarang ingin mengikuti bimbingan yang saya lakukan setiap hari, tentunya langkah awal yang harus dilakukan adalah mempunyai yang namanya dream book gitu. Apa itu dream book? Dream book itu adalah buku impian, yang dimana impian-impian besar yang kita inginkan itu kita tulis terlebih dahulu gitu. Nah saya itu dari awal mulai itu memang diarahkan untuk menulis dream book. Nah dream book itu saya sudah tulis sedemikian rupa ya, dari mungkin saya masuk 2022 mungkin ya, sekarang kan 2025 ya, ada mungkin 3 tahunan lah ya. Nah di situ saya tulis impian pertama saya, ingin saya punya uang pertama 10 juta pertama saya ya, pengen beli HP iPhone gitunya, saya pengen punya mobil, saya pengen punya tabungan ratusan juta, itu saya sudah tulis sedemikian rupa. Dan hari ini tentunya yang saya tulis itu semuanya alhamdulillah 90% mungkin sudah terjadi ya, sampai alhamdulillah saya juga sudah menikah juga gitu ya. Mungkin impian yang belum saya terwujud itu antara saya punya umroh ya, berangkat umroh atau haji ya, dan saya juga pengen ngebangun rumah gitu. Nah itu mungkin salah satu impian yang sedang saya lakukan gitu ya. Mungkin kalau secara portofolio saya itu saya udah bisa lah ibaratnya gitunya, cuman saya masih menabung gitu ya, saya masih ibaratnya mengumpulkan portofolio untuk lebih banyak lagi, supaya untuk punya dana darurat dan punya kehidupan yang lebih tenang, seperti itu Fadil. Jadi langkah awal Fadil itu bagusnya menurut saya itu membuat dream book dulu ya, apa yang ingin gitu. Nah nanti kita terjun, mulai dari besok kita akan terjun ya, kita akan ikut. Ada beberapa langkah yang mungkin Fadil harus lakukan. Yang pertama itu harus menguasai ya, kalau dalam marketing sales itu yang namanya prospek gitu. Jadi prospek itu artinya kita menemui atau menjumpai seseorang ya, mungkin untuk apa, meminta persetujuan untuk kita bisa bersosialisasi seperti itu. Jadi langkah-langkah yang strategi yang saya lakukan itu, yang pertama itu prospecting ya, prospek. Yang kedua itu harus belajar public speaking ya, atau cara berbicara, cara bisa mempengaruhi orang lain, atau biasa kita sebut dengan demonstrasi. Jadi kita mendemokan produk yang kita jual gitu. Mungkin kalau kita belum bersifat digitalisasi, tapi kita masih bersifat ibaratnya door to door seperti itu. Mungkin nanti kita akan mulai ya, bantu bimbingannya juga dari teman-teman, atau boleh komen ya, seperti itu. Karena kalau saya masih melakukan teknologi yang masih ibaratnya ya langsung bertatap muka ya. Ada beberapa target sasaran-sasarannya ya, seperti mungkin ke instansi, ke sekolahan ya, kita bertemu dengan ibu-ibu guru, kita mensosialisasikan produk yang kita berikan, jasa yang kita berikan seperti itu. Atau mungkin bisa ke perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu senam. Pokoknya setiap perkumpulan ibu-ibu itu adalah sebuah target dari agensi yang sedang saya lakukan gitu Pak Fadil ya. Nah jadi tentunya sudah langkah itu nanti kita bisa skill negosiasinya. Nah negosiasi ini itu sangat penting, makanya butuh banyak belajar buku-buku. Nanti saya akan spill beberapa buku yang mungkin merubah cara pandang saya atau kehidupan saya, seperti itu ya. Skill pertama prospecting, yang kedua demonstrasi ya, public speaking, yang ketiga skill negosiasi ya, yang ketiga penyelesaian atau finishingnya itu bisa kita berupa broker atau langsung cash gitu. Jadi yang saya jual itu memang ada beberapa strategi. Awal strategi kita cicilkan, nanti kita cari broker yang menghandle untuk melunasi itu semua. Jadi kita terima cash seperti itu Pak Fadil. Makanya cash flow keuangan itu cepat seperti itu, dan hasil net profit yang kita terima juga ya alhamdulillah cukup lah seperti itu Pak Fadil. Yaitu langkah-langkah awalnya. Cuman sebelum untuk bisa maju ke sana ada beberapa step yang harus ibaratnya Pak Fadil pelajari dulu seperti itu ya. Siap. Nah yang pertama mungkin saya akan spill ya beberapa buku yang tentunya bisa merubah cara pandang saya. Nah buku pertama yang saya baca itu yang pertama adalah tentang buku berpikir berjiwa besar. Nah buku berpikir berjiwa besar itu ya, dalam buku itu sangat-sangat luar biasa, karena ternyata di dalam otak kita itu terdapat dua ibaratnya yang menguasai diri kita. Salah satunya adalah ada tuan kemenangan dan tuan kegagalan.
tergantung kita mau mengikuti kemana gitu. Kalau misalkan kita mengikuti tuan kegagalan, maka kemalasan, ketakutan, kekhawatiran itu selalu menghantui diri kita. Tetapi kalau kita mengikuti tuan kemenangan, ya di situ adalah ambisi, motivasi, dan juga keinginan kita untuk terus bertumbuh seperti itu. Nah itu adalah tuan kemenangan. Maka di situ dijelaskan gitu. Terus dijelaskan juga di dalam buku itu tentang ibaratnya kita itu berani untuk bermimpi besar gitu. Karena tingkat keberhasilan adalah sebuah impian. Nah, tidak ada impian yang kekecilan, melainkan niat dan usaha yang kerendahan seperti itu. Jadi ketika kita punya mimpi yang besar, kita mempunyai ambisi yang tentunya tinggi juga, makanya harus dilandasi dengan niat dan usaha yang totalitas seperti itu. Karena tidak ada ibaratnya usaha yang kecil ibaratnya kita mendapatkan besar. Di mana-mana juga ibaratnya ketika kita sudah berusaha besar, berkorban besar, maka kita mendapatkan hasil yang besar. Seperti itu. Setuju tidak menurut Pak Fadil? Sangat setuju. Nah, itu beberapa buku-buku. Itu buku yang pertama. Yang kedua, buku yang saya pelajari itu adalah tentang bagaimana kita mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu adalah skill negosiasi yang sangat luar biasa gitu. Saya belajar buku itu dan tentunya saya bisa membuat orang itu ya yang berbicara dengan saya itu mengikuti cara pandang yang saya pikirkan seperti itu. Yang ketiga itu buku sangat luar biasa karya Robert Kiyosaki. Jadi itu buku tentang cash flow kuadrat. Bagaimana cara kita melihat pekerjaan kita, mulai dari employed, self-employed, business owner, dan investor. Kita mau masuk ke golongan mana? Apakah golongan kiri atau golongan kanan? Kalau kita masuk ke golongan kiri, itu terdapat employed dan self-employed. Employed itu adalah para pekerja yang mungkin dapat gaji UMR atau kita digaji seperti itu masuk ke dalam golongan employed. Nah, golongan S itu adalah golongan self-employed yang dimana kita menukar jasa kita atau usaha kita dengan uang. Kalau employed menukar waktu kita. Untuk kita bisa meraih achieve financial freedom, untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan kita, tentunya itu tidak akan bisa kita dapatkan hanya kita menukar waktu atau menukar skill. Makanya dalam buku itu dijelaskan kalau kita pengen berhasil, kita pengen sukses, kita pengen kaya, kita harus masuk ke dalam golongan kanan, yaitu adalah golongan B dan golongan I. Golongan B ini adalah golongan para pembisnis atau orang-orang yang membuat networking, yang membangun sebuah jaringan bisnis untuk kerajaannya seperti itu. Nah, dalam agensi yang saya lakukan ini itu adalah kita berada di golongan B yang dimana kita membangun sebuah jaringan bisnis seperti itu. Tenang, kita nggak jualan kelas ya. Kita di sini hanya ingin ibaratnya pengen membimbing juga gitu ya, dengan sharing-sharing. Tapi buat teman-teman yang misalkan mau sedang mencari, boleh komen-komen aja. Nanti yang terpilih kita akan undang ke sini dan kita akan sharing-sharing gitu ya. Nah, untuk yang ke golongan I itu adalah golongan para investor. Kebanyakan konglomerat itu ternyata dihasilkan dari golongan I. Karena I itu sudah bukan jasa, sudah bukan waktu yang bekerja, tetapi uang yang bekerja seperti itu. Makanya rencana yang saya lakukan itu ya, ketika saya berada dalam business owner, saya terus ibaratnya menukarkan misalkan ya bisnis saya, membuat jaringan bisnis saya. Ketika saya dapat profitnya saya putarkan di pasar modal, itu golongan investor. Ya, salah satunya saya sudah masuk ke saham, ke kripto, itu aset saya di situ. Ya, tapi udah alhamdulillah lah selama 4 tahun tuh sudah grow banget teman-teman seperti itu. Ya, nah jadi seperti itulah rencana yang saya lakukan yang kurang lebih 3-4 tahun sampai saat ini. Seperti itu Pak Aca. Mungkin kalau Pak Aca ingin mengikuti jejak saya itu bisa juga ya. Tapi kalau Pak Aca belajarnya lebih lagi, mungkin bisa melebihi juga seperti itu. Tapi kita akan bimbing untuk bersama-sama seperti itu Pak Aca. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Aca? Mungkin kalau buat buku kita spill segitu dulu. Nanti untuk next video lagi kita akan spill beberapa buku lagi gitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini tuh bisa menjadi daging ya teman-teman, bukan hanya untuk Fadil, tapi juga untuk kita semua, yang khususnya buat viewers-viewers kita. Kalau mungkin ini video bisa jadi manfaat, teman-teman bisa subscribe dan juga bisa berlangganan teman-teman, seperti itu. Di like, di komen pengen bahas bisnis apa ya. Saya mungkin salah satu sales marketing terbaik ya teman-teman. Ya, nanti saya akan beritahu prestasi saya seperti itu.
Oke Pak Aca, ada pertanyaan lain gimana kira-kira Fadil sejauh ini? Mungkin kalau untuk pertanyaan tidak ada ya, karena sudah sangat jelas sekali barusan Pak Arul menyampaikan dari hal dasar, mungkin bisa diawali dari memulai bermimpi besar ya. Iya, betul sekali. Dan beberapa keinginan yang spesifik gitu yang akan menunjang kita di berproses gitu. Karena dalam kehidupan itu ya simpelnya adalah kita merubah cara pandang kita dalam melihat kehidupan. Ketika kita melihat kehidupan itu mudah, maka segala sesuatu itu akan terlihat mudah. Ketika kita melihat kelimpahan itu begitu besar, maka kelimpahan itu memang besar gitu. Karena ada juga yang namanya hukum the law of attraction. Itu adalah hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita cari itu bisa ditarik sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka dari itu perlunya kita upgrade skill, perlunya kita terus upgrade mindset kita. Untuk apa? Untuk kita memahami cara dunia bekerja seperti itu. Karena ketika kita mengetahui ilmunya, karena ibaratnya gini, ilmu itu berbanding lurus ya dengan uang seperti itu. Jadi uang berbanding lurus dengan ilmu, Nah, jadi semakin ilmu kita naik, semakin penghasilan kita juga naik. Saya merasakan banget ya dari awal penghasilan saya, dari gaji pertama saya 6 juta, 10 juta, 20 juta sampai ke ratusan juta, itu saya benar-benar alami adalah hasil dari belajar saya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan Fadil pengen mendapatkan 10 juta pertama, mungkin itu bisa dilakukan dengan kerja keras. Tapi kalau pengen sampai ke ratusan juta, itu harus ditambah kerja keras dan kerja cerdas seperti itu Fadil. Mudah-mudahan Fadil siap join untuk kita membangun kerajaan bisnis kita. Siap. Tentunya mungkin saya untuk meraih 1 miliar pertama itu dalam proses teman-teman. Nah mungkin kita akan terus berjuang untuk meraih 1 miliar pertama. Nanti ketika saya udah meraih 1 miliar pertama, teman-teman yang nonton ya, yang mengikuti, thank you ya, mengikuti perjalanan kita. Tentunya kita akan terus berjalan, kita akan terus mengedukasi, karena tentunya visi dan tujuan saya adalah ingin achieve financial freedom atau meraih kebebasan finansial seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan ini jadi manfaat, boleh di like, boleh juga di subscribe. Terima kasih ya. Next video kita bahas apa lagi, tulis di komentar. See you.